salam damai sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan ataupun menyaksikan acara kami. Kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini. Saya Patricia Elsa telah bersama dengan Romo Antonius Yakin Cipta Mulia, Romo Keuskupan Agung Jakarta. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan baik dan tetap semangat. Dan bagi Anda yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit, kecewa ataupun kesepian, kita akan bersama-sama menggali kekuatan dan juga mendapatkan inspirasi dari bacaan-bacaan liturgi pada kesempatan hari ini. Dan sekarang saya akan menyapa dahulu Romo Yakin. Romo, apa kabar Romo? Salam jumpa. Kabarnya sangat baik, Elsa. Terima kasih. Sehat ya Romo ya? Sehat. Baru pindah ke paroki yang baru. Ya, seperti background-nya Romo, saya juga baru tahu Romo sekarang telah pindah paroki. Bagaimana Romo sekarang, makin sibuk atau seperti apa? Ya, paroki baru, tanggung jawab yang lebih banyak, lebih penuh, artinya paroki mandiri, banyak hal yang mesti dikerjakan. Mungkin yang dulu sebagai stasi belum memiliki tanggung jawab penuh, ya sekarang pelan-pelan menjadi paroki yang harus jauh lebih baik. Seperti itu sih. Iya, baik Romo, terima kasih. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan mulai acara ORK ini dengan doa bersama dengan Romo Yakin. Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, marilah kita siapkan hati untuk memulai renungan kita pada hari ini. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, sabda-Mu selalu menghidupi dan menyemangati kami. Semoga hidup kami selalu berpaut pada sabda-Mu, dan jauhkanlah kami dari belenggu-belenggu dosa. Ajarilah kami untuk berani semakin peduli, semakin terlibat, dan semakin bersaksi, melalui keberanian kami untuk ikut merasakan kesulitan, penderitaan dari sesama kami, sehingga hati kami pun semakin tergerak untuk memiliki hati-Mu sendiri yang berbelas kasih. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mendengarkan dan membaca bersama bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku heran bahwa kalian begitu cepat berbalik dari Allah yang telah memanggil kalian oleh kasih karunia Kristus dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kalian dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi seandainya kami sendiri ataupun seorang malaikat dari surga mewartakan kepada kalian suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kalian yang terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencari perkenanan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan pula manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besarlah perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Perintahnya kokoh lestari untuk selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Ia memberikan kebebasan kepada umatnya. Ia menetapkan perjanjian untuk selama-lamanya. Kudus dan dahsyatlah namanya. Ia akan disanjung sepanjang masa. Tuhan selalu ingat akan perjanjiannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil suci dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kamu baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap hati, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabanmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali.
Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Yakin untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini. Dan sekarang, Romo Yakin akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita. Silakan Romo. Elsa, boleh lihat senyumnya? Kenapa Romo? Tegang ya Romo? Kenapa? Karena kan yang kita wartakan sebenarnya Injil. Injil itu kan kabar sukacita. Ya. Kabar sukacita yang kita wartakan, tapi kalau kita terlalu tegang, jadi kabar yang tegang, bukan kabar sukacita. Maka pada saat kita berani atau kita dipanggil untuk menjadi pewarta-pewarta Injil, kita pun diajak untuk berani merasakan kasih Allah terlebih dahulu. Artinya bagaimana kita bisa membagikan sesuatu yang tidak kita miliki. Artinya kita perlu merasakan kasih Allah, sukacita, kegembiraan yang ada dalam hati kita, yang berasal dari Tuhan. Dari situ akhirnya pewartaan Injil, pewartaan sukacita menjadi pewartaan yang hidup, bukan pewartaan yang dibuat-buat. Maka tadi saya sengaja mengajak Elsa untuk tersenyum atau tertawa. Apakah salah? Tidak ada yang salah dalam mewartakan Injil. Bahkan dengan tertawa saja kita bisa memberikan dampak positif kepada sesama kita yang lain. Contohnya, pernah ada sebuah survei seorang mahasiswa yang menyatakan bahwa pengaruh positif itu ternyata juga menular, bukan hanya dampak negatif yang menular. Lalu dia membuktikan pada saat pernah naik KRL kan ya? Pernah. KRL kalau pagi masih semangat semua. Coba naik KRL-nya sore atau malam pulang kerja itu. Pasti wajahnya juga sudah capek, lusuh, sudah capek, sudah penat gitu ya. Nah, sengaja mahasiswa itu masuk ke sebuah gerbong, lalu sambil direkam sama temennya yang kamera tersembunyi, lalu mahasiswa itu hanya melakukan satu kegiatan saja. Awalnya dia melihat sambil baca buku, dia tersenyum-senyum. Awalnya orang-orang melihat rada-rada aneh nih orang. Terus makin dilihat, dia makin tertawa. Akhirnya tertawa terpingkal-pingkal. Terketawa bukan dibuat-buat, tetapi tertawa memang pintar dia untuk acting gitu ya. Terus orang-orang sekitar pada saat dilihat rekamannya awalnya melihat dengan sinis. Ih, ini orang aneh. Nggak tahu apa, lagi capek, lagi penat, lagi lelah. Ternyata malah ketawa-ketawa. Awalnya sangat sebel beberapa orang di sekitarnya. Tapi karena orang tersebut terus tertawa, sampai-sampai akhirnya mulai orang lain nyenggol temennya sebelahnya gitu ya. Lihat tuh, ada orang gila. Lihat tuh, ada orang gila. Mulai masing-masing mulai senyum-senyum, mulai tertawa. Akhirnya gerbong tersebut yang awalnya diliputi dengan kelelahan, rasa penat, pelan-pelan akhirnya menjadi gerbong yang ceria sambil nunjuk orang gila, orang bego itu. Sampai akhirnya apalagi pada saat mahasiswa itu mengatakan terima kasih, berdiri terus mengatakan terima kasih Bu Bapak, tadi saya baru melakukan survei dan ternyata hasil survei saya terbukti. Hal positif itu ternyata bisa menular atau memberikan efek kepada sesama sekitar. Dari situ akhirnya mereka malah di gerbong itu memberikan tepuk tangan kepada mahasiswa itu.
dan mengatakan, lain kali jangan gila-gila seperti itu lagi ya Mas ya, gitu. Artinya, ternyata hal positif pun, sukacita, kegembiraan, bisa pula dirasakan. Atau misalkan selama pandemi ini kan kita menggunakan masker kemana-mana gitu ya. Tapi kita pasti bisa melihat mana orang yang tersenyum kepada kita, mana orang yang mungkin cemberut kepada kita. Artinya perasaan sukacita, perasaan marah itu ternyata tidak hanya melulu diekspresikan melalui tampilan muka seluruhnya, tapi melalui gelombang atau frekuensi yang sama bisa membuat orang lain pun merasakan kegembiraan yang sama. Maka hal yang sama pada saat kita membagikan kabar sukacita Tuhan. Bagaimana sukacita yang kita rasakan ini kita juga salurkan kepada sesama yang mungkin sedang sedih, sedang merasa teraniaya, tersingkirkan, seperti itu. Maka bagaimana akhirnya kita juga berani membagikan sukacita. Tidak ada orang yang menolak atau kita yang ingin membagikan sukacita, kegembiraan kepada sesama. Tidak ada orang yang menolak kasih sayang seseorang. Kalaupun dia awalnya menolak, mungkin dia mengalami luka batin sebelumnya. Tetapi pada saat kita tulus, konsisten memberikan belas kasih sayang, orang tersebut pasti pelan-pelan akan terbuka pelan-pelan. Dan akhirnya berani menerima belas kasih. Belas kasih dalam bahasa Latin disebut juga, tahu Elsa? Bukan. Misericordiae. Iya kan? Misericordiae itu berasal dari dua kata, miseri dan cor. Artinya hati yang mau terluka, hati yang mau menderita bagi sesama. Artinya pada saat kita mau berbelas kasih, kita pun diajak untuk berani kalau Ibu Teresa mengatakan yang namanya cinta itu adalah mencintai sampai hati kita terluka. Tetapi melalui luka-luka itulah kita mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Sehingga akhirnya bukan masalah apakah saya dilukai atau tidak oleh sesama saya, tetapi sekali lagi kasih itu adalah relasi saya dengan Tuhan. Tuhan yang mengutus saya untuk mengasihi dan berbagi kasih kepada sesama. Artinya, pada saat kita mau menderita, kita mau disusahkan, mau susah demi kebaikan sesama. Atau kita rela melepaskan kenyamanan diri kita demi sukacita, kegembiraan, kebahagiaan orang lain. Sama seperti orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati itu, kalau dia mau lewat saja, itu bisa. Toh yang jatuh ke tangan penyamun itu adalah bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi yang memusuhi orang Samaria. Orang Yahudi pada saat itu menganggap orang Samaria itu bukanlah keturunan Abraham atau dikatakan sebagai bangsa kafir yang tidak melakukan adat istiadat Yahudi. Tetapi meskipun dianggap kafir, dianggap orang yang tidak tahu adat istiadat Yahudi, justru orang Samaria inilah yang berbelas kasih, yang mau menderita, yang mau melepaskan kenyamanan bagi sesama. Berbeda dengan para imam atau orang Lewi yang memegang teguh hukum-hukum, karena kan imam atau Lewi yang mau ke Yerusalem tandanya dia mau mempersembahkan atau berdoa kepada Tuhan. Maka dia nggak bisa datang dengan tangan yang najis. Takutnya pada saat menolong, dia terkena darah, menyentuh orang yang terluka, itu bisa membuat tangannya atau keseluruhan dirinya najis. Maka agar tidak mengganggu proses untuk mempersembahkan doa-doa, mereka malah
jalan di seberang jalan. Seperti itu. Maka kita bisa melihat bagaimana hukum jangan sampai akhirnya membuat kita akhirnya jatuh dalam tataran peraturan semata, tetapi bagaimana akhirnya hukum bisa membuat kita bisa semakin memanusiakan manusia. Itulah sebabnya dalam kanon gereja, dalam hukum-hukum gereja, pernah lihat kitab hukum kanonik? Pernah, Romo. Ya, itu dalam kanon terakhir 1752 dikatakan, kanon terakhir itu Lex Suprema Salus Animarum. Hukum tertinggi adalah keselamatan jiwa-jiwa. Artinya, hukum-hukum sebelumnya atau kanon-kanon sebelumnya itu dengan sendirinya bisa gugur demi keselamatan jiwa-jiwa yang diusahakan dalam hukum tertinggi itu. Seperti itu, Elsa, mungkin sampai sini. Iya, Romo, terima kasih. Kalau kita melihat dari bacaan Injil ini kan sering sekali disampaikan di pengajaran-pengajaran, Romo. Apakah ada lagi hal yang menarik yang Romo lihat dari cerita dari bacaan Injil ini, Romo? Ya, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita bermasyarakat, bernegara, kadang orang Katolik itu menjadi orang yang, mohon maaf, minderan gitu ya. Minderan artinya takut untuk berpartisipasi, takut untuk terlibat dalam kegiatan memasyarakat, kegiatan dalam bisnis ataupun dalam pemerintahan. Kita selalu merasa bahwa saya ini kan minoritas, saya kan nggak punya kekuatan apa-apa. Bahkan tidak sedikit mungkin ada orang-orang yang mengatakan kita kafir gitu ya. Akhirnya kita, ya sudahlah, saya menarik diri saja. Entah mencari aman, entah ya sudahlah, nggak mau terlibat. Justru kita pun diajak untuk sebagaimana orang Samaria ini. Orang Samaria yang mungkin ditunjuk-tunjuk sebagai orang kafir pada zamannya, justru dialah yang berani menunjukkan belas kasih yang lebih. Maka kita pun sebagai, kalau mau dikatakan minoritas, sebagai pemeluk agama Katolik, justru ini kesempatan kita untuk menunjukkan bahwa kita biarpun minoritas, kita memiliki kasih yang lebih dibandingkan orang-orang yang lain. Sehingga akhirnya semakin banyak orang boleh mengatakan, oh ternyata hukum kasih dalam gereja Katolik bukan hanya ucapan semata di bibir, tetapi sungguh-sungguh menjadi tindakan nyata. Bagaimana kita berani menerapkan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Artinya memperhatikan mungkin tetangga kanan, tetangga kiri kita, tetangga depan, belakang kita. Sudahkah kita kenal dengan tetangga-tetangga kita? 5 orang di sebelah kanan, 5 orang sebelah kiri, di depan kita, di belakang kita. Karena merekalah yang akan menjaga kita juga kalau kita ada apa-apa. Mereka adalah masyarakat terdekat kita. Nah, bisa dicek, Elsa kenal nggak sama tetangganya? 5 kanan, 5 ke kiri, depan, belakang? Kenal, Romo, saya masih kenal. Tandanya bagus itu. Terus yang lain, pernahkah kita juga mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat, entah RT, RW, ataupun bahkan tingkat kelurahan? Pernahkah kita ikut juga mungkin ibu-ibu di posyandu menggalang kesehatan bagi masyarakat sekitar, seperti itu. Sehingga akhirnya keberadaan kita, walaupun nggak perlu kita mengusung agama, bahwa saya agama Katolik, nggak perlu. Dengan sendirinya orang akan melihat, ternyata orang Katolik itu berani lo terlibat, berani lo peduli. Dan akhirnya melalui itu menjadi kesaksian yang nyata, yang hidup. Maka kepada ibu bapak, saudari-saudara,
Bagaimana akhirnya kita berani melakukan perbuatan kasih itu bukan dengan teori atau kata-kata atau keinginan atau niat-niat semata, tetapi dengan tindakan nyata, dengan aksi nyata, tindakan konkret. Walau mungkin mungkin bisa merugikan atau menyakiti hati kita, tetapi kita sekali lagi percaya bahwa selama tindakan kasih yang kita lakukan itu tulus, maka saya percaya bahwa kita juga akan terlepas dari rasa sesal. Yang ada adalah saya memiliki kepuasan batin. Saya merasa bahwa hidup saya ternyata bermakna, berarti bagi sesama. Sehingga akhirnya rasa kasih yang kita terima sungguh-sungguh bukan hanya kasih yang kita harapkan dari sesama, tetapi kasih dari Allah yang memampukan kita untuk berani semakin mengasihi. Seperti itu, Elsa. Baik, terima kasih banyak. Sangat luar biasa apa yang sudah Romo Yakin sampaikan. Dan pastinya kita akan menimba inspirasi dan juga memberikan pengharapan iman dan kasih kepada sesama yang tadi sudah Romo sampaikan. Kita akan jeda dahulu, Romo Yakin, tapi Anda tetap di tempat Anda menyaksikan acara kami ataupun mendengarkan acara kami. Kita akan kembali sesaat lagi. Sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Romo Antonius Yakin Cipta Mulia, dan saya Patricia Elsa. Dan kita tadi sudah mendengarkan renungan dan juga inspirasi yang disampaikan oleh Romo Yakin dari bacaan Injil. Tapi saya saat ini tertarik juga, Romo, untuk sedikit membahas dari bacaan pertama, Romo, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Pada ayat ini, Romo, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Nah, yang menarik dan ingin saya tanyakan kepada Romo, mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah, itu seperti apa, Romo, contohnya? Ya, mungkin saya juga coba meniru Yesus ya, mengambil perumpamaan gitu ya. Alkisah ada seorang pecinta alam yang mendatangi sebuah hutan yang terbakar lebat. Terus dia menemui seekor ular yang sedang meliuk-liuk kepanasan, hampir mati. Lalu dengan sigapnya pecinta alam itu langsung mengambil ular tersebut untuk menyelamatkannya. Tetapi apa yang terjadi? Ular itu mematuknya, sehingga akhirnya ular itu terlepas lagi dari pegangan dan jatuh lagi ke dalam api sehingga dia hampir mati. Lalu yang dilakukan pecinta alam itu langsung dia lari mencari ranting untuk kembali menyelamatkan ular itu dan mengeluarkan ular itu dari api. Lalu pada saat ditanya oleh salah seorang temannya, "Kok kamu masih nyelamatin ular itu? Kan ular itu kan sudah mematuk kamu." Lalu pecinta alam itu mengatakan, "Ya, ular mematuk memang sudah hakikatnya, sudah kebiasaan dia untuk mematuk untuk membela diri. Tetapi patukan dia tidak merubah hakikat saya untuk tetap mencintai, untuk tetap menolong ular tersebut." Maka untuk menjawab pertanyaan Elsa, apa yang menjadi kehendak atau tadi? Kesukaan Allah. Kesukaan Allah dan kesukaan manusia. Mungkin kalau kesukaan manusia, kita bisa mengatakan saya suka Elsa kalau Elsa Bla 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 bla. perhatian sama saya, nurut sama saya, kalau Elsa juga sayang sama saya, gitu ya. Tapi kalau yang namanya kesukaan Tuhan, Tuhan menyukai saya, kalau saya ada syarat-syaratnya nggak ada. Maka kesukaan Tuhan adalah bagaimana kita juga mencintai dengan bukan cinta duniawi atau cinta manusiawi, tetapi juga cinta ilahi. Cinta yang tidak mengenal syarat atau kita mengatakan sebagai agape.
Saya mencintai kamu, saya mengasihi kamu, saya mau menderita demi kamu. Karena saya adalah anak-anak Allah. Saya ingin menunjukkan jati diri saya sebenarnya. Allah yang mengasihi saya tanpa syarat, yang membuat saya pun juga berani mengasihi sesama saya, anak-anak Allah juga tanpa syarat. Itulah sebabnya Yesus kan pernah mengatakan, hendaklah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu sempurna adanya. Bagaimana akhirnya? Apakah kita bisa sempurna? Pasti tidak. Tetapi kita berjuang untuk mengikuti teladan atau kasih Allah yang telah kita terima dalam hidup ini. Kasih yang tanpa syarat. Maka, kesukaan Tuhan sangat jelas bagaimana kita dalam mengasihi, dalam memberikan bantuan, dalam berpartisipasi, peduli, terlibat, bersaksi, itu tanpa syarat. Tanpa embel-embel demi ketenaran, popularitas, keuntungan diri semata. Seperti itu. Sehingga akhirnya, sebagaimana Mazmur tanggapan dikatakan, kita akhirnya bisa bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan di tengah jemaat. Dan kita semakin menyadari begitu besar ternyata perbuatan-perbuatan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Pada saat kita mulai mau membantu sesama, pasti bantuan kita tidak sempurna. Bantuan kita akan terbatas. Tetapi ternyata bantuan yang terbatas tersebut tidak jarang malah disempurnakan, dilengkapi oleh Allah sendiri, mungkin melalui orang-orang lain atau keadaan atau situasi lain yang akhirnya membuat kok bisa sangat pas ya bantuannya. Awalnya saya cuma merencanakan membantu ini saja, tapi kok pas banget ya. Seperti itu. Maka kita pun akan terkagum-kagum pada saat kita berani semakin terlibat dan peduli terhadap sesama. Begitu Elsa. Berarti artinya yang penting kita memulai dahulu dan mencoba dahulu dan memberanikan diri untuk ngejalaninya ya Romo ya. Ntar sisanya terserah dari kasih karunia Allah itu sendiri. Dan itu sepertinya di semua aspek kehidupan kita juga bisa kita lihat seperti itu Romo. Benar sekali. Makanya tidak mengherankan kalau Ibu Teresa sendiri, Ibu Teresa dari Kalkuta itu mengatakan, aku dipanggil bukan untuk sukses, tetapi untuk setia. Setia dalam hal apa? Melakukan perkara-perkara kecil dengan cinta yang besar. Itu mengambil dari teladan Teresa Lisieux seperti itu. Maka bagaimana akhirnya kita berani melakukan hal-hal kecil, tapi kita boleh percaya jika kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan cinta yang besar, hal yang kecil pun juga akan memberikan dampak luar biasa pada sesama. Sama seperti tadi cerita yang awal kan, dia hanya tertawa di gerbong, ternyata memberikan dampak yang luar biasa. Iya. Jadi kebaikan-kebaikan itu pastinya menular dan memberikan dampak positif kepada semua lapisan. Baik Romo, ya terima kasih Romo Yakin. Dan apakah Romo bisa memberikan sedikit penutup untuk kesempatan hari ini untuk dua bacaan pada hari ini Romo? Ya. Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, melalui dua bacaan ini kita semakin disadarkan bahwa bagaimana kita berani untuk membagikan kabar sukacita, kabar kegembiraan kepada sesama dengan berani memiliki hati yang berbelas kasih, hati yang berani berbagi sukacita, kegembiraan kepada sesama yang membutuhkan. Sehingga akhirnya kita pun pelan-pelan juga menjadi saluran berkat Allah bagi sesama. Meskipun mungkin kita disalahartikan bantuan yang kita berikan, ataupun bahkan kita mungkin ditunjuk-tunjuk sebagai orang kafir, tetapi yang namanya anak-anak Allah, Allah yang pernah mengasihi kita dan selalu mengasihi kita, membuat kita pun anak-anaknya berani menunjukkan jati diri kita yang tetap terus mengasihi. Apapun orang lain ataupun apapun siapapun memperlakukan kita, kita tetap mengasihi
karena itulah hukum yang tertanam dalam hati kita. Hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia sebagaimana diri kita sendiri. Maka dengan kita berani mengasihi, kita juga menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Dan nama Allah dapat semakin dipermuliakan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Romo Yakin. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan akhiri acara pada hari ini. Semoga Anda semakin diberikan kekuatan dan juga yang pastinya kita dapat merasakan kasih Allah yang tanpa syarat dan kita bisa membagikan kepada sesama yang kita jumpai. Romo, kita akan menutup acara Oase Rohani Katolik. Kami mohon doa penutupnya dan juga berkat dari Romo. Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, marilah kita hening sejenak. Kita resapkan sabda Allah dalam hati kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur atas rahmat kasih-Mu. Engkau adalah sumber belas dan cinta kasih. Kami bersyukur atas kerahiman-Mu yang lebih agung, mengatasi kekurangan dan kerapuhan kami. Mampukanlah kami untuk menjadi saudara bagi orang-orang yang menderita dalam suatu peziarahan hidup ini, dalam perjalanan menuju keselamatan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Rahmat, berkat, dan penyertaan Allah yang Maha Kasih senantiasa tercurah dalam hidup kita, dalam diri mereka yang kita cintai, keluarga kita, mereka yang kita doakan dan kita layani. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo dan sahabat Oase Rohani Katolik, kami pamit undur diri. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Antonius Yakin Cipta Mulia. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain. Sampai jumpa.